Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazakiyah Munawaroh dengan NIM 1901024 dari kelas B1 2019. Di sini saya akan mempresentasikan atau menyampaikan hasil analisis DCM saya. Nah, baik, untuk yang pertama, di sini saya mendapatkan 32 siswa dengan jumlah laki-laki 8 orang dan juga jumlah perempuannya itu 24 orang. Kemudian untuk analisis individunya, di sini bagian kesehatan cukup bermasalah, keadaan ekonomi bermasalah, kehidupan keluarga agak bermasalah, agama dan moral cukup bermasalah, rekreasi dan hobi bermasalah. Kemudian untuk bidang sosialnya, hubungan pribadi bermasalah, kehidupan sosial juga bermasalah, kemudian masalah remaja juga bermasalah. Dan di bidang belajar, yaitu penyesuaian terhadap sekolah bermasalah, kemudian penyesuaian terhadap kurikulum juga bermasalah, dan kebiasaan belajar di sini sangat bermasalah. Kemudian untuk karir, yaitu masa depan dan cita-cita juga sangat bermasalah. Jadi di sini yang cukup bermasalah yaitu di bidang pribadi, ada aspek kesehatan dan juga agama dan moral. Kemudian untuk di bidang belajar dan karir itu ada kebiasaan belajar dan juga masa depan dan cita-cita. Dan masalah siswa tiap topiknya itu paling besar ada di masa depan dan cita-cita, yaitu sekitar 75%, disusul kebiasaan belajar sekitar 65%. Jadi ini menjadi hal yang darurat, hal yang harus kita berikan layanan responsif. Kemudian ini untuk bidang masalahnya, karena tadi sudah dijelaskan bahwa karir itu lebih besar presentasenya. Kemudian untuk analisis kelompoknya, ini masih tetap sama. Untuk masa depan dan cita-cita, yaitu karir itu mendapat lebih dari 50%, yaitu 56%, kemudian kebiasaan belajar 51%, dan juga paling banyak ketiga itu hubungan pribadi sekitar 49%. Nah, untuk masalah berbidang dalam kelompoknya, ternyata pribadi itu lebih besar, yaitu 133, sosial 113, belajar 119, dan juga karir 56. Kemudian untuk analisis butir soal, di sini lumayan banyak itu untuk bidang kesehatan, merasa lelah dan tidak bersemangat, kemudian sering merasa mengantuk, kemudian kurang haus segar, dan sering gugup. Untuk masalah ekonomi, yang paling besar itu tadi saya ingin punya kamar sendiri, kemudian orang tua tidak mempunyai penghasilan tetap, dan juga saya mengharapkan perolehan beasiswa. Sedangkan untuk kehidupan keluarga, ini ada selalu bertengkar dengan adik atau kakak, kemudian pertengkaran ayah dan ibu, juga saya ingin mengenalkan perubahan di rumah. Lalu agama moral ini ucapan dan perbuatan saya sering tidak sesuai, kemudian hubungan antar manusia lebih penting bagi saya, dan juga saya merasa berdosa sekali. Sementara untuk rekreasi dan hobi, itu keinginan untuk rekreasi sering terhalang, ada 18 responden, kemudian ini saya lebih suka membaca buku-buku hiburan, terus juga waktu belajar saya habis itu bermain. Lalu untuk di hubungan pribadi, ini agak lumayan besar-besar, yaitu saya sering menyesali diri sendiri, kemudian saya ingin tampak lebih menarik, saya ingin selalu dikagumi, saya ingin punya kawan yang akrab, saya merasa diri saya tidak sebaik orang lain, saya mempunyai kebiasaan jelek, dan saya ingin hidup lebih tenang. Lalu untuk kehidupan sosial dan keaktifan berorganisasi, di sini yang paling banyak itu ada sering gagal dalam usaha mencari kawan dekat, kemudian mudah tersinggung juga, selalu bertentangan pendapat dengan orang lain, sering bingung bila berhadapan dengan orang lain, lalu merasa malu jika berhadapan dengan orang banyak. Selanjutnya, untuk yang muda-mudi yang bermasalah, itu ada di sering melamun memikirkan si dia, kemudian memilih calon suami atau istri yang sukar,
kemudian kata patah hati, lalu saya bersikap terbuka dan jujur kepada pacar saya. Lalu untuk penyesuaian terhadap sekolah, di sini ada perilaku salah seorang guru menyebutkan saya kurang menyukai pelajarannya. Itu yang paling besar. Lalu untuk penyesuaian kurikulum, saya sering takut dan cemas menghadapi ulangan dan juga khawatir kalau mendapat giliran. Jadi takut kalau misalkan ditanya mungkin ya. Kemudian untuk kebiasaan belajar di sini karena ini aspek yang lumayan besar jadi agak-agak banyak. Di sini ada saya belajar kalau ada ulangan, kemudian belajar yang fungsinya tidak teratur, malas belajar, belajar dengan cara membayangkan, kemudian belajar dengan cara membuat dan sering terganggu karena ajakan teman. Lalu untuk yang cita-cita di sini, saya khawatir tidak dapat berdiri sendiri kelak, saya tidak tahu berbuat apa setelah lulus, ingin melanjutkan sekolah tapi ingin bekerja juga, kemudian bagi saya sulit memilih pekerjaan dan menetapkan jurusan, kemudian khawatir tidak diterima di SMA, SMK, atau perguruan tinggi yang diinginkan, kemudian saya tidak mengetahui bakat dan kemampuan saya tidak sama dengan teman-teman saya, seperti itu. Kemudian dari hasil analisis di sini dapat dilihat bahwa memang bagian bidang belajar dan karir itu menjadi aspek yang sangat perlu diperhatikan. Lalu saya mendapatkan membuat contoh RPL-nya ini untuk bidang karir, di mana saya memberikan layanan responsif bidang karir dengan konseling kelompok dengan metode CCT, itu pendekatan yang lebih tertata rapi antara konselor atau guru BK dengan konselirnya, sehingga konselor tersebut dapat merasa nyaman dan juga dapat merasa terbuka. Karena dengan metode dan teknik CCT ini, konselor dipaksa untuk menggali potensinya, merecall kembali apa kebiasaannya, kesukaannya, sehingga dapat didiskusikan dengan guru BK bahwa jalur mana atau bakat mana yang sesuai dengan konselor tersebut. Nah, ini untuk metodenya kita ada diskusi dan ada tulis. Kemudian untuk tahap awalnya membuka dan juga membuka dengan salam dan juga melakukan hubungan baik dengan peserta didik agar peserta didik lebih nyaman. Kemudian pada tahap intinya menanyakan permasalahan, lalu mencari satu persatu masalah dan juga melakukan tanya jawab. Gitu. Terus juga di sini guru BK membantu peserta didik menggali potensi, mencoba merekod kegiatan peserta didik selama ini agar lebih lebih mudah untuk dilakukan analisis untuk mencari apa yang dia suka. Gitu. Baik, seperti itu untuk hasil RPL-nya dan juga ini untuk salah satu RPL lagi. Ini untuk menyampaikannya, ini ada pribadi itu tentang kesehatan dan saya mengambil topik sarapan itu penting karena tadi siswa kan lebih sering mengantuk dan juga merasa gugup itu mungkin dikarenakan karena banyak sekali siswa yang tidak sarapan sebelum melakukan kegiatan proses pembelajaran. Kemudian di sini saya juga menayangkan video tentang pentingnya sarapan, kemudian nanti kita curah tanya pendapat dengan peserta didik juga, kemudian diskusi dan juga menanamkan komitmen untuk tidak melewatkan sarapan sehat di pagi hari karena sarapan sehat itu penting agar proses pembelajaran itu dapat berjalan secara baik. Gitu. Nah, kemudian ini untuk materinya, ada pengertian sarapan, manfaatnya, kemudian dampak dari ketika kita tidak sarapan, yaitu salah satunya adalah saluran pencernaan, kemudian sakit kepala, alergi, terus kemudian tiba-tiba lemas, atau juga bisa mengacu kepada penyakit mah seperti itu. Baik, sekian yang dapat saya presentasikan hasil analisis DCM saya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.